Saya adalah asli atau dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari awal sejak saya masuk bergabung dengan Kementerian Luar Negeri selama hampir kurang lebih 37 tahun. Saya sudah bertualang ke mancanegara kemana saja, dari mulai Arab Saudi, Hongaria, Bosnia, Kroasia, kemudian di China, kemudian Papua New Guinea, kemudian Australia, dan terakhirnya saya di BKPM sebagai direktur di sana selama 5 tahun. Yang tadi disampaikan oleh Mas Darwin, yaitu saya bukan bagian investasinya tetapi bagian kerjasama dengan UKM, namanya pemberdayaan usaha, di mana saya bertanggung jawab membuat kemitraan antara perusahaan-perusahaan investor luar negeri yang mau masuk ke Indonesia harus bermitra dengan UKM yang ada di Indonesia. Itu tugas saya yang sebagai penghulunya, mengawinkan, mencari pasangannya, kemudian mengawinkan, ya, dan itu masih sampai saat ini itu merupakan satu aturan atau undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah. Pengalaman saya sebetulnya, kenapa saya ini bergabung dengan IMC, sebetulnya karena memang dari muda saya sudah mempunyai keinginan untuk berkenalan, atau kalau bahasa prokernya kepo gitu ya, dengan teman-teman, dengan orang lain, dan saya bertualang. Saya senang sekali menaik motor, kemudian saya sepeda, dan memang karena keinginan tahuan saya pada dunia lingkungan sekeliling, maka saya akhirnya terdamparlah di EMC, di mana tempat itu adalah tempat yang paling cocok untuk kami, saya dan istri. Oh, ini istri saya nih, Inu namanya, ini istri sudah berdiri nih. Ini adalah mantan pacar yang sudah selama 45 tahun saya bergabung dengan dia. Apa dia co-driver saya. Ya kan, jadi jadi sebenarnya dia lu lagi gitu ya, tapi ya sampai sekarang di mobil ketemunya lu lagi juga, berdua lagi kemana-mana. Tapi kok nggak bosan sampai sekarang ya, gitu. Jadi itulah yang kemudian dengan saya dengan istri itu memang mempunyai satu kesamaan, yaitu senang naik motor. Kita bernaik motor, naik sepeda, dan akhirnya kembali kita naik mobil. Kenapa saya itu suka dengan bertualang? Saya mungkin sama dengan Om Hauke. Ini kita langsung atau hanya memperkenalkan diri dulu? Ini pertanyaannya kan tadi kenapa beliau ini bertualang? Kita simpan dulu. Oke. Kita ke Pak Hauke. Oke, Hauke. Terima kasih. Ya, dengan doa syukur saya bisa hadir di sini. Saya ketemu tetangga karena saya orang Temanggung aslinya. Jadi saya bersyukur dari kemarin saya dikasih masalah banyak karena mau kesini siang, akhirnya sampai jam 11 malam ganti mobil 3 kali. Ya, karena ada remnya macet, ganti, ternyata memang yang di atas sudah ngantuk. Mobil besar nggak bisa bawa sini, akhirnya harus pakai mobil kecil karena nggak bisa masuk sini. Enggak, Pak Anton. Oh, ya, karena Pak Anton bawa unit mobil saya tetap satu yang mobil. Jadi masalah tidak ada, problem tidak ada, yang ada hanya solusi. Jadi saya sih mau bercerita. Saya ini sekarang kan sering kadang-kadang orang melihat Instagram saya wirawiri. Saya ini sebetulnya baru pulang 2 hari, tanggal 4 jam 7 pagi. Jam 6 sudah diculik sama si Umbu, bilang suruh ikut sini gitu. Jadi saya ikut aja. Ya, untungnya istri nggak rewel karena istrinya sudah 100 hari dampingin saya. Jadi mungkin pulang udah kamu pergi aja gitu. Jadi saya kembali gitu. Nah, saya mau sharing sedikit. Saya di sana itu hobi saya kalau keliling itu selalu saya berteman sama sopir truk. Karena apa? Satu-satunya teman saya di jalan itu sopir truk. Karena kalau saya tidak teman sama mereka, kalau saya mogok, itu saya nggak bisa ditolongin. Nah, untuk berteman dengan sopir truk gimana caranya, kan bahasanya beda. Saya bawa rokok kretek, saya bawa selendang kecil. Jadi kalau ketemu di mana-mana saya kasih rokok kretek, kasih selendang. Dan itu dia kan pakai radio CV, dia akan ngomong, itu ada mobil dari Indonesia setir kanan, tolong kalau ini dilihat. Jadi di mana-mana itu saya kenal sopir truk. Nah, dari situ saya ngambil pelajaran.
Supir truk sana itu tidak punya kenek. Jadi kalau 1 juta sopir ya 1 juta truk. Kalau di sini truk 1 juta, yang di dalamnya 2 juta. Nah inilah cakal tikal. Kalau bangsa kita mau mentas dari kesuksesan, kita harus berani sendirian, individu. Nah kalau individu ini kita bangun terus, pasti kemana-mana kita bisa maju. Memang saya itu terus terang di Temanggung cuma sampai kelas 6 karena ibu dan bapak saya ini selalu mendidik saya dengan kata-kata hati-hati, ojo hadus, bengi-bengi tidak masuk angin, jangan nanti nyebrang jalan nanti tidak ketabrak, itu digadeng. Itu nantuk semua di sini. Akhirnya saya kelas 6 SMP saya meninggalkan kota saya dan saya ini dididik oleh masyarakat karena saya ke Semarang, saya ke Jakarta, saya ke Australia, saya nikah, saya berusaha di Jakarta, melalang buana semua. Jadi saya tidak merasakan pendidikan rumah tangga itu. Makan juga di luar terus, nggak pernah makanan ayah dan ibu. Itu ada plus minusnya ya. Nah disitulah saya kalau pergi itu seringnya sendirian. Mau ke Mongolia, mau ke Eropa, mau kemana-mana saya sendirian karena saya lebih nyaman. Dalam arti kata itu saya belajar banyak, nggak dirusuin gitu. Nah orang istilahnya I'm alone but not lonely lah. Jadi tidak pernah saya ini kesepian begitu. Nah itu yang saya sebetulnya menghimbau kepada generasi-generasi yang ada di Indonesia ini, bahwa kita ini dewe naisa individunya kita kuatkan. Karena saya lihat di sini kemana aja mesti bareng kok untuk pergi sesuatu mesti ngecek konco. Nah itu akhirnya kita mau dagang mau apa ya susah gitu. Nah terus saya juga lihat di sini kan banyak apa itu pengusaha rumahan. Itu juga gitu. Aku mesti dikoncoin, aku nanti mesti ini. Jadi nggak bisa produknya itu nggak bisa ada unggulan gitu. Jadi pameran pun juga itu, ke luar negeri juga mesti ngejak kontrol segala macam. Nah ini saya pikir ya kalau kita 5 orang kita bikin 5 barang itu lebih bagus daripada 10 orang cuma jadinya 5 barang. Itu yang perlu dikandani dulu dah. Contohnya sopir truk itu dia satu trayek itu bisa dapat kira-kira dari yang 5 juta 10 juta diambil diri dia sendiri. Kalau di sini bagi 2 sama kenek. Dan kenainya cuma merokok, kakinya dinaikin, sudah tidur aja. Dia ketemu tugasnya kan cuma parkir. Rusak juga dia nggak bisa betulin gitu loh. Nah itu mungkin yang harus sedikit dirubah gitu. Nah kita nanti bisa share selanjutnya. Nanti ada pertanyaan apa yang saya hadapi lainnya. Cuman ini message saya yang penting itu. Kita harus bisa melepaskan ketergantungan gitu loh. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Langsung ya, nanti bisa dilanjutkan. Ini cuma saya ingin tahu. Teman-teman silakan. Saya buka 2 penanya dulu. Ada yang dari sini, 1 yang dari sini, ada. Atau siapa? Silakan. Kalau belum, silakan. Nama, langsung siapa? Saya Maria Prakateri dari Hubungan Disabilitas Indonesia. Yang mau saya tanyakan yang pertama apa yang melatar belakangi Indonesia menempuh. Yang kedua kemudian ketika kemudian sharing-sharing tadi ini diterapkan di komunitas disabilitas yang notabene mereka tidak bisa hidup benar-benar secara mandiri. Artinya kalau kita lihat dari sisi lingkungan di area sini saja, itu saya sebagai seorang penyandang disabilitas dan kursi roda tentu akan sangat terbatas untuk masuk gedung ini. Dan itu pasti memerlukan orang-orang pendamping di sekitar saya. Itu salah satu contohnya. Ketika kemudian kita terapkan dalam sebuah dunia bisnis, yang mungkin kalau kita sendiri akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal itu. Tapi kalau secara keterbatasan mandiri ini tidak bisa ya. Bagaimana kemudian menyikapi hal tersebut gitu aja. Terima kasih. Ada lagi sekali.
Saya jalan-jalan ya, lari-lari. Izin bertanya, nama saya Ratia Indah. Saya ingin menanyakan, kan untuk Pak Vito dan Pak Amun kan sudah berkeliling kemana-mana ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat, kenapa sih jalur darat dan jalur laut itu kalau di Indonesia itu kurang diminati selain dari fasilitasnya? Itu sebenarnya apa? Dan bagaimana sih kita bisa Berfungsi nggak? istilahnya Ini berfungsi. apa ya, biar jadi branding gitu loh. Jadi ada nggak tips-tips ketika kan sudah kemana-mana nih, ketika satu daerah itu biar bisa naik brandingnya, biar istilahnya tuh ada landmark yang memang bisa naik branding itu kayak gimana? Mungkin kalau dari beberapa negara ada, kalau di Indonesia itu mungkin bisa seperti apa? Terima kasih. Ini langsung mungkin Pak Albert dulu dari Mbak siapa? Mariam. Mbak Mariam. Sempat nyinggung sebenarnya Pak Albert itu untuk yang di film tadi kalau nggak salah soal fasilitas untuk disabilitas dari Island. Itu pertanyaan untuk area wisata dan lain-lain lah, fasilitas umum. Tapi ada spesifik ke Pak Vito yang saya tadi lihat bahwasanya bagaimana ketika UMKM dan bisnis atau apapun dipilih kaum disabilitas, mungkin ke Pak Vito, silakan Pak. Pengalaman Pak Vito. Terima kasih. Yang pertama saya mau mengenalkan Indonesia Motorhome. Jadi kurang lebih itu 3 tahun yang lalu saya kan punya postingan Instagram mengenai saya wira-wiri itu. Akhirnya ada satu teman itu Pak Hendro ada nggak ya? Hendro itu datang ke tempat saya, kenalkan diri ke saya. Saya namanya Hendro. Saya kepengen ikut Bapak untuk wira-wiri ini loh. Coba bikin satu klub gitu. Ya udah coba. Terus saya juga pernah camping di Bogor. Saya ketemu sama Om Umbu. Saya belum kenal tadinya. Ketemu Om Umbu, dia ada usul, ayo kita buat semacam klub. Malah dia sudah gambar mobil yang mirip mobil saya itu. Akhirnya kita bikin klub itu. Nah, waktu klub itu buat, kita punya planning, ayo kita kemana? Lokalan dulu. Saya bilang, khusus untuk ulang tahun pertama, saya mau ke Bangka, bukan Jalan Bangka, Pulau Bangka, saya bilang. Mereka sudah tahu. Nah, itu mengetes sekalian apakah motorhome club ini bisa antar pulau. Ternyata yang ikut banyak. Nah, untuk ulang tahun pertama itu adalah awal dari penyaringan yang betul-betul kapok, nggak mau ikut lagi atau ketagihan. Itu disaring di situ, disaring atau ketagihan bawa temen. Nah, akhirnya tahun kedua kita nggak tanggung-tanggung. Ulang tahunnya itu ada di Kupang, itu pun dadaan. Saya ingat hari ini kan ulang tahun, terus gimana? Ayo kita ke lobby restoran. Saya bilang sama yang jual makanan, kamu di kulkas punya kue apa? Ada kue tar. Tolong ditulisin selamat ulang tahun. Jadi kita langsung bayar. Nah, saya beli champagne yang murah supaya buat itu. Terus kita dadaan. Nah, yang ketiga ini saya mau rayakan ke 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kita lagi, dan saya batasi 15. Jadi bukan apa, karena untuk membawa tur ke luar negeri ini ada ribet. Saya nggak mau nanti malah kacau. Jadi saya batasi 15 mobil. Akan saya lakukan sebetulnya tanggal 20 besok, tapi saya tabrakan sama Jawa Bas. Akhirnya saya undur Oktober. Ini sejarah IMJ. Nah, mohon maaf kalau mengenai safety itu di Indonesia itu kurang sekali. Saya punya padepokan di Sikarim. Ya, saya buat candi, buat tempat nginep segala macam. Teman-teman bilang, oh buka dong nanti buat teman-teman. Saya bilang enggak, karena safety-nya belum ada. Bagaimana kalau orang itu meleset, jatuh, langsung diviral, hati-hati kan? Nah itu sih di sini itu tidak diperhatikan. Dan itu waktu saya membuat Sikarim dari hutan 2016, itu saya bikin apa? WC dan gubuk. WC-nya lebih besar dari gubuknya. Karena kalau orang situ mau doa pasti tanya, apa kalau mau buang air apa ada WC? Nah itu nomor 1 WC.
Di Komodo WC banyak, tapi yang ada pintunya cuma satu, yang lain tidak ada pintunya. Nah, saya pernah viral Jalan Sudirman. Saya sengaja viral. Itu yang membuat orang buta. Saya jalan, saya pura-pura buta gini, kepala saya tak tabrakan. Kenapa? Di tengah kuning-kuning itu ada tiang. Wah, jadi viral. Saya sengaja, saya pura-pura jadi orang buta supaya kepala saya tak. Jadi saya mengkritik pemerintah. Kalau mau kerja itu disurvei dulu. Kalau sudah ada tiang ya harus dibelokkan atau gimana. Ya mohon maaf, apalagi yang namanya kursi roda. Ada fasilitasnya, tapi levelnya nggak sama, pasti harus woto. Nah, contohnya parkir. Kalau di Amerika itu parkiran itu disable itu kalau kita parkir tanpa logo kita didenda, mahal dendanya. Di sini tidak ada. Jadi terus terang aja, saya juga ini saya selalu kalau dalam touring saya selalu mengimbau. Karena apa? Orang yang disebut itu kalau kita makin dipojokkan tidak ada satu itu tidak boleh, karena orang disebut itu kan secara fisik, tapi secara batin dan semuanya moralnya itu sebetulnya ada lebih unggul dari orang yang normal gitu. Jadi itu saya selalu kalau ada pemerintahan saya selalu singgung gitu, karena Indonesia itu safety sama fasilitas untuk orang-orang disebut itu masih belum ada gitu. Ya, dan kalau saya dari versi saya mungkin dengan Pak nggak beda jauh lah dengan Pak Om Hauke di sini. Kalau dari kita tuh kan sama lah di dalam pembangunan atau khususnya saya selama saya ini di BKPM khususnya berkaitan dengan UKM, pemberdayaan usaha untuk UKM itu, kita selalu mengutamakan juga atau membenihkan juga pada perusahaan-perusahaan UKM yang disabilitas, jadi terutama produk-produk dari yang disabilitas maupun UMKM ya yang menengah dan kecil sekali, ya kan. Nah, jadi beberapa peraturan-peraturan yang saya buat waktu itu adalah melibatkan UKM. Kalau kita mengadakan pameran-pameran itu langsung kita bantu. Ya, kemudian kita bekerja sama juga dengan BPOM ya untuk yang IRT, bukan IRT, untuk pemilihan izin POM-nya itu. Karena selama ini kalau saya lihat IRT itu kan sekarang IRT ya namanya ya, izin rumah tangga itu kan sekarang lebih banyak dibandingkan dengan POM. Karena untuk masuk minta izin POM aja tuh dia nggak mau tahu nih disabilitas atau enggak, yang penting hasilnya bagaimana, ya kan. Jadi ini yang perlu kita juga sempurnakan lagi, bagaimana supaya POM, nggak tahu sekarang, karena saya udah lama nih nggak memegang lagi urusan dengan ini. Namun berdasarkan pengalaman saya, bukan hanya disabilitas ya, untuk semua. Waktu saya berdinas di luar negeri, saya di Laos ya, Laos itu ibu kotanya Vientiane. Laos itu kalau dibayangkan mungkin saya yakin dari semua sini mungkin hanya 10% yang tahu Laos di mana. Saya mau tanya coba Mbak yang ketawa, Laos di mana, tahu nggak Mbak? Tahu nggak Mbak siapa itu? Ayo, Laos di mana Laos? Tahu Thailand kan? Thailand tahu? Pernah dengar Thailand? Thailand, tahu kan? Bangkok ya? Kamboja tahu kan? Kamboja, Vietnam pasti tahu. Tapi Laos kan pasti nggak tahu kan? Nah, Laos itu besarnya sebesar Pulau Sumatera, terletak di berbatasan dengan Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Cina. Dia nggak punya pantai. Penduduknya hanya 7 juta, ya. Nah, kita sering lihat, terutama istri saya tuh sering sekali berhubungan dengan kaum disabilitas khususnya, sampai itu ada ya mengenai bagaimana kita membantu disabilitas kaum wanita, khususnya perempuan yang disabilitas ya. Itu banyak, kalau mau tanya nanti banyak, dia lebih ngerti dari saya bagaimana kerjasamanya ibu-ibu Dharma Wanita dengan disabilities. Di sana sangat maju sekali. Ya, mungkin masih punya kenalan, bisa dihubungkan nanti. Kalau ada nomor-nomornya bisa dihubungkan. Kaum disabilitas ini dengan sana, siapa tahu bisa kita buat perdagangan, apa tukar dengan sesama disabilitas ya. Di sana maju karena dibantu oleh PBB dari UN membantu. Nggak tahu saya di sini apakah dibantu kan dengan oleh organisasi-organisasi internasional. Ya, jadi pameran sering sekali mereka dilibatkan ya dalam pameran atau segala macam. Kalau lihat dari daerahnya di sini sebetulnya antara Hindu, Buddha itu mereka juga sama gitu. Mereka tuh mayoritas Buddha. Tapi kalau lihat dari di sini banyak sekali arca, banyak sekali macam
semacam apa ya, kebudayaannya tuh mirip-mirip. Dieng itu dengan Hindu kan, banyak kan Hindu dulu, kerajaan Hindu di sini kan. Tapi kembali lagi, tadi pertanyaan Mbak itu apa tadi Mas yang itu? Langsung jawab tentang branding kota ya, atau satu wilayah gitu ya, bagaimana baiknya? Maksudnya branding? Oke. Jadi begini, kita, kalau saya bicara dari perwakilan Indonesia yang di luar, yang kita itu adalah pelayan atau adalah yang disebut kita ditunjuk oleh presiden untuk mewakili presiden itu mempromosikan Indonesia, termasuk seluruh tumpah darahnya laut dan udaranya. Kita menjual Indonesia. Kita adalah marketing Indonesia. Nah, ini di sini sering sekali kita juga termasuk kayaknya Borobudur ya, Dieng ini salah satu yang kita jual di sana. Bali itu udah nggak usah dijual lagi lah ya, Bali itu udah nggak usah dijual lagi. Tapi itu juga tergantung dari pemerintah daerah tempat sini, sejauh mana pemerintah daerah sini mau membantu UKM atau dinas pariwisata sini untuk membuat branding, misalnya contohnya Dieng ini memperkenalkan ke luar negeri. Saya selama di luar negeri terus terang aja saya nggak mengenal Dieng, saya tahu, tetapi apa sih isinya, baru saya lihat kemarin itu cantik sekali gitu ya. Tapi gini, kelemahan orang Indonesia itu senengnya itu jago kandang. Dia udah cukup hidup untuk dirinya sendiri saat itu, udah cukup, nggak mau lagi, ngapain sih capek-capek lagi. Itu Indonesia banget ya kan. Kalau Vietnam, Thailand, orang itu kan fighting, dia fighters. Contohnya kalau lihat banyak barang-barang dari Thailand sekarang banyak di Indonesia, tapi barang Indonesia Thailand dia sedikit sekali. Karena Indonesia begini, gue udah cukup jual ke sini aja, udah hidup untuk makan hari ini, untuk anak sekolah cukup. Kalau orang sana kan enggak, dia berpikir hari ini anak gue gimana dan gue mau kaya bagaimana, dan memperkaya negaranya sendiri. Nah itu perbedaannya. Kenapa Thailand itu bisa maju buah-buahannya? Kenapa kopinya Laos, Vietnam itu maju? Kopinya mereka itu belajar sebenarnya dari Indonesia. Jadi waktu saya kunjungan ke Thailand, saya kunjungan ke Vietnam, saya ke Laos. Laos itu penghasil kopi nomor 2 dunia sekarang. Nomor 3 lah yang sekarang terkenal, kopinya terkenal. Bibitnya dari mana? Dari sini, Temanggung. Temanggung. Dari Jawa Barat. Arabikanya dari situ. Dikembangkan di sana. Kita ke sana namanya Dieng Plateau, bukan Plateau, apa namanya? Di Laos ada Sinuk itu kayak di pelataran gitu, tingginya sama sekarang. Kopinya terkenal dan saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha. Dari mana bibitnya? Dari Indonesia. Kemana ekspornya? Eropa, Amerika. Kalah Indonesia. Kenapa? Orang kita kurang fighting. Orang kita hanya cukup kalau itu, ini akibatnya saya menyalahkan ini Kus Plus. Lagu kolam susu. Ya kan? Kolam susu. Tancap hidup cukup, nggak lihat mau dijualnya kemana. Nah, saya karena saya hobi motor, mobil, saya membuat satu moto di dalam perjalanan hidup saya ini adalah bahwa melalui kunjungan motor, mobil, ya kita keliling itu, kita bisa memperkenalkan yang namanya people to people contact. Hubungan antara masyarakat, hubungan antara manusia dengan manusia, apapun agamanya, rasnya dan segala macam. Contohnya Om Hauke, beliau kemarin ke Amerika Latin, dia membawa mobil dengan bendera Indonesia, platnya Jakarta. Sehingga apa? Ada orang-orang yang nggak pernah tahu Indonesia akan tahu. Bahkan kalau saya dengar tadi ngomong, orang Argentina penari tango akan dikirim ke Indonesia untuk ngajarin Indonesia dansa tango, ya betul Om? Ya, nanti tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli. Kenapa? Karena mereka mungkin terbuka, karena Om Hauke ini sudah membawa misi yang sebetulnya bukan misi pemerintah, misi kita sendiri pribadi. Nah inilah IMC. Tugasnya, gunanya, bukan tugasnya, kita nggak bertugas apa-apa, gunanya kita keliling. Kemarin ke Timor Leste, Om Hauke bertemanlah dengan namanya Ramos Horta, ketemulah dengan orang-orang yang dulu musuh kita. Habis ini akan ke Malaysia, Brunei, Singapura. Melalui motor-motor ini sekarang, Bapak Ibu, saya bilang saudara-saudara, teman-teman aja ya di sini kan masih muda, karena saya juga masuk golongan yang masih muda. Saya nggak mau dibilang apa Pak, lupa tua, Pak. Lupa tua, bukan? Kita sudah lupa tua. Gua lupa bahwa kita tua gitu ya, tapi sebetulnya memang masih muda.
Cuman saya bersyukurlah bahwa untuk mencapai rambut begini itu nggak gampang. Sudah meninggalkan dunia hitam, Pak. Hitam. Yang rambutnya hitam-hitam itu sebetulnya masih berjuang untuk mendapatkan ini nanti, benar nggak Om? Ya. Ya kan? Untuk mencapaikan ini perjuangan nggak gampang, penuh darah dan air mata hingga jadi putih begini. Jadi jangan dibikinlah putih hitam karena ini adalah lambang-lambang kemajuan kita, benar nggak Pak? Ya, gitulah. Ya, tadi pertanyaan tadi mengenai branding ya. Nah, sebetulnya begini, Indonesia itu terdiri dari 3 main yang bisa di branding, yaitu kelautan dengan beach, terus volcano sama rainforest. Itu 3 negara, 3 unsur yang ada di satu negara. Di Eropa ada hutannya tapi bukan tropical forest, tapi dia nggak punya volcano. Laut kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Indonesia itu 3 ada. Jadi kalau kita mau nge-branding 3, kita harus punya tahu tujuan, visi dan misi. Ini saya refleks balik ke IO. Kalau IO itu kan istilahnya event organization, organizer. Tapi biasanya mereka kan organisasi sesuatu. Nah, ini saya sekarang mau share. Kalau IO-nya biasanya ngurusin pengantin, sekarang suruh ngurusin overlap, bingung. Biasanya pengantin turunnya bintang 5, kita bintang 1. Biasanya pengantin nggak hujanan, kita hujan. Jadi kita harus saling mengisi. Jadi IO kalau mau branding, yang mau di branding outdoor fine. Outdoornya mau ikut apa? Ikut laut atau rainforest atau volcano. Karena itu kan 3-tiganya beda, panas, dingin. Yang satunya ada binatang buas atau apa di laut, apa di hutan gitu. Nah, untuk branding itu yang kita harus kadang-kadang harus tahu. Karena ini ada kaitannya dengan Pak Tito. Kenapa kita selalu tidak bisa ekspor, kita tidak bisa ini, tidak bisa itu? Ini mohon maaf. Nah, saya bilang kalau bocor-bocor, ayo melu aku besok pagi. Wah, besok Senin, kenapa aku boleh beli? Karena kalau uang dicari, itu biasanya di bawah meja. Kalau meja jadi tukang parkir, boleh di. Jadi maklaran boleh di. Tapi coba earning money. Boleh nggak ada ngomong, yes tomorrow I am looking for money, tomorrow I have to earn money. Ya, itu earning, menghasilkan dari mana? Sampean sekolahnya nggak pinter tapi bisa melukis, eta betul lukisannya 10 juta. Sampean sekolah nggak bisa melukis, nggak bisa sekolah, bisa nyanyi, ngamen. Saya di luar negeri itu saya doa, aku ngamen. Kenapa? Kita dengan ngamen itu bukan uang koinnya, karena saya nggak mencari uang, tapi saya menghasilkan uang, tapi uang itu berupa relation. Jadi coba kita berpikir nih, aku sudah umur segini kok orang iso dijutuke nompo, karena sampai golek duit. Coba sampai sekarang menghasilkan uang. Dan independennya tolong ditonjolkan. Karena kebanyakan kita bisa melukis, kita bisa ini, tapi karena punya istri atau suami yang melarang, wes soalnya ngomong anak, sudah boleh dit. Nah, itu. Dodolan warung, kos-kosan, itu nyari uang, kos-kosan nggak menjual opportunity gitu loh. Nah, saya makanya selalu bilang dari 0 sampai 25 itu kita sekolah susah pinter-pinternya. Dari 25 sampai 50 kita berkarya sebanyak mungkin, membangun rumah tangga apa semua. Tapi kalau sudah 55 60 kudu mandek, kudu dolan. Wis. Saya belum punya uang salahmu dewe. Kenapa waktu muda tidak dimanfaatkan? Karena orang hidup itu senang cuma sekali, susah cuma sekali. Kalau senangnya diambil waktu muda, pasti itu orang 99 sengsara. Loh, ini saya sudah buktikan. Kalau lihat riwayat saya keluar dari Temanggung sampai saya sekolah itu saya itu sama orang-orang. Sekolah mechanical engineering kok kelas pager nih gitu dalam mobil itu. Saya bilang, gue ketemu aku 20 tahun, 20 tahun lagi loh. Saya sudah belajar.
Nah sekarang tanya kok kok dolan ayo, pas itu duit, aku kondi, aku kerja. Ya saya nggak munafik, saya bilang apa adanya, gitu. Saya nggak invest kemana-mana, nggak simpen duitnya, gue ngaku-ngaku. Sampai kapan? Saya mau seperti kekeliling dunianya sampai tahun 28. Kenapa? Karena dengan tahun 28 itu saya sudah masuk umur 75. Dan cucu saya hari ini partai yang paling besar umur 11. Jadi 4 tahun lagi 15 aku masih bisa gandeng meluk cucu. Tapi kalau sudah lewat itu sudah keluar kawin, jadi saya nggak pernah nikmatin cucu. Karena saya berangkat 2014 meninggalkan Indonesia, saya punya 1 cucu. Sekarang sudah 8 koyo marmut di sana. 8 cucu saya. Gitu loh. Jadi saya sharing, waktu tidak bisa ditahan jalan. Makanya yang masih dalam talas produksi, yaitu saya berpikir, ojo boleh menghasilkan uang. Itu dalam loh kata-kata itu, karena saya alami. Kalau nyari duit gampang di terminal, jadi preman, parkir, Ngemis. lukoke barang, ngemis. Loh, di Indonesia itu kelapa itu bisa buat hidup seumur hidup. Dionceng, kelopone dipangan, bathoke di PP, disigar, kumis. Ya, beli kelapa itu bisa buat hidup seumur hidup di Indonesia. Nah kita janganlah, itu sudah versi lama. Makanya Benar. kalau ada orang sehat ngemis, saya nggak akan kasih uang. Karena dia malas. Tapi kalau dia disable atau dia buta atau apa, ya itu. Jadi ini kawan-kawan tidak perlu putus asa kalau masih produktif, ojo boleh tapi menghasilkan uang. Mungkin itu message saya. Oh iya, nama saya Lydia. Lydia, panggilannya Lydia Ulo. Kalau dilihat secara tampang, saya ini anak baik-baik. Nggak kelihatan. Kalau mainannya agak seram, ya sebenarnya nggak seram sih. Lucu kok, coba. Nes, keluar Nes. Ini anak saya, kayak namanya. Ini pasti. Halo. Ini kayaknya anak saya. Umurnya 4 tahun. Ya, Nes. Jadi saya ini sebenarnya tidak pernah berpikir belum masuk Nes sampai menjadi seperti sekarang ini. Saya pernah masuk di Tarkopi, sempat masuk juga di Brownies. Saya CS-nya Padi Petualang dan Radio ya, informasi ya ada di YouTube nanti aja saya kasih tahu. Oke, nah ini TSRC program. Nah, oke, tadi sama seperti dengan semua, saya juga suka hotel yang bintangnya banyak. Kalau bintang 5 agak bingung mau tidur, malah bingung ya kebukaan kasur deh gitu. Nah, saya ingin berbagi sedikit karena kemarin saya ketemu dengan cocok kita besok kita akan ngobrol karena kayaknya penting juga tahu tentang ular karena jenengan semua kan sering di alam bebas ya. Nah ini akan saya share sedikit tentang ular-ular yang harus diwaspadai. Ini antara mimikri ya namanya, kemiripan yang mirip-mirip. Kalau ini berbisa semua, ini keluarga Bungarus juga, ini yang di India. Nah ini mirip, tapi yang ini berbisa tinggi, ini berbisa menengah. Jadi kita bagikan biasanya tidak berbisa menengah dan berbisa tinggi. Kalau tidak berbisa, kalau kegigit, luka, bersihkan, betadin, selesai. Yang menengah tergantung kondisi masing-masing orang. Ada yang staminanya bagus, ada yang, jadi kalau bisa itu sebenarnya kan asam amino. Jadi ada yang bereaksi, ada yang enggak. Kalau yang memang bereaksi, akhirnya nanti yang menengah ya, ini bisa menengah, itu biasanya pusing, bengkak, meriang.
Biasanya itu 2-3 hari selesai, tidak ada bekas apapun. Nah, kalau yang berbisa tinggi itu tadi, kalau sembuh pasti ada cacatnya. Kalau digigit yang kobra gitu-gitu biasanya ada jari yang protol lah, ya. Kalau yang jadi bisa ular itu ada yang menyerang ke syaraf. Contohnya yang bungarus. Bungarus ini bikin ngantuk, ini nyerangnya ke syaraf. Nah, biasanya kalau yang parah tapi sembuh, akhirnya jadi idiot. Syarafnya kena. Gitu. Kalau yang tadi yang berbisa dan beracun, itu yang nyerang darah, yaitu kalau ada temen sih bisa sembuh total, itu oke. Tapi kalau yang parah, yaitu kena ginjalnya, karena donornya harus waktu itu 40 orang. Jadi kalau ginjal untuk nyuci 40 macam darah, meskipun itu O semua, RH dan sebagainya, lain sebagainya kan beda semua. Nah, pasti ginjalnya kena. Gitu. Jadi itu, nah kalau tertolong seperti itu efeknya yang berbisa tinggi ya, contohnya. Next. Ini kecil tapi ini berbisa tinggi, namanya ular cabe mati. Kalau Calliope intestinalis, kakaknya ini yang besar, pinggirnya bagus, warnanya ada birunya. Calliope bifurcata namanya. Nah, ini mirip dengan itu Cylindrophis rufus, ini nggak berbisa. Ini hidupnya di dalam tanah. Kalau ini di hutan-hutan banyak ini. Gitu. Jadi ini biasanya di atas kepalanya itu ada gini. Jadi di atas kepala itu ada tanda cabang gini. Terus ujung ekor bagian bawahnya merah. Ular-ular berbisa tinggi biasanya memiliki warna cerah. Contoh ini ekornya merah. Terus tadi tengkuknya ada merahnya, yang ular kebon tadi, yang Rhabdopis tadi, ya, yang bungarus flaviceps tadi kepalanya merah, ekornya merah. Nah, orang biasanya selama ini bilang yang berbisa tinggi itu kepalanya segitiga, ya kan? Itu tidak benar. King cobra berbisa tinggi, tidak segitiga. Welang-weling, ular cabe tidak segitiga. Sebenarnya mereka ini yang berbisa tinggi itu keluarga satu Elapidae ini keluarga kobra. King cobra, welang-weling, ini ular cabe, ini elapid, keluarga elapid berbisa tinggi semua. Terus kemudian ada Viperidae, itu ular-ular pohon, hijau, ekor merah. Terus kayak tadi Tropidolaemus wagleri. Nah, ini ular-ular yang kepalanya segitiga. Keluarga ular-ular Viperidae dan Crotalidae. Crotalidae ini ular tanah, ular gibuk. Terus ular gandotan puspo ya, Daboia raseli gitu-gitu. Itu ular tanah yang berbisa tinggi. Kepalanya tidak segitiga sama sisi. Nah, yang Viperidae itu segitiga sama sisi. Coba Mas, yang hijau tadi Mas, dimundurkan satu lagi. Nah, ini segitiga. Ini Tropidolaemus wagleri, ini segitiga. Ini di pohon, Bu. Ini kan dari Sumatera. Orang Sumatera bilang ini singani bulan, ular penunggu bulan. Jadi dia akan nangkring di batas gini. Itu tuh betah banget, anteng berhari-hari. Meskipun kadang dia juga turun ke bawah, tapi kebanyakan ya nggak kecil-kecil juga, Bu. Kadang badannya yang segede gini, Bu. Cuman ini tidak sebesar ular-ular piton. Jadi ini kecil memang. Next Mas tadi dari singkai sini, dia tuh intinya cuma numpuk. Cuman kita kan nggak ngerti, waktu itu kemah kita gendong, yang mau turun kita nggak boleh. Emosi mungkin mules sekali ya. Terus ini ekor belit sini loh. Itu tuh kayak orang meres baju, seret gitu. Udah itu dilepas. Ini dibuka, sini sudah biru. Dan kecil. Saya diberi
yang liar, ular kecil. Saya pegang tangan satu di kepala, saya pegang badannya beli sini. Nggak sampai 5 menit ini sudah beli. Jadi ular itu memang unik tapi ya bahaya juga. Jadi makanya kenapa saya sarankan untuk belajar paling tidak ngerti. Kalau ini kan sudah jadi ngerti. Gimana kalau ketemu, gimana kalau kejadian ini itu. Oke, sekarang kita prakteknya. Selamat malam. Tapi mungkin ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Bisa di kopi itu yang tadi kulit monggo kalau mau di kopi buat sharing ke teman-teman. Terus itu teknik mencokoknya itu belajar pakai jarum. Dulu kita kan pernah belajar kalau kecil pakai bantalan mencokok ya, TK itu. Nah itu pakai bantalan itu kita pakai jarumnya, kita belajar nyocoknya supaya lentur. Lentur tapi bertenaga. Ya, atas gula itu boleh. Ini darah. Sekarang saya mau nanya, kalau kita ke rumah sakit check up apa yang diambil? Darah. Jadi darah itu kesimpulannya adalah alat transportasi. Sari makanan darah, penyakit juga darah. Jadi kalau untuk minum darah ular tidak pernah saya sarankan. Oh, tidak awalnya nggak boleh. Yakin kalau ularnya sehat? Masa mau sehat kan enggak? Kita nggak mau bikin minum makan empedu itu. Saya pernah minum empedu. Nah empedu masih lebih mending. Kalau empedu masih oke. Empedu itu bisa membantu stamina. Tapi kalau darah saya tidak sarankan. Saya pernah minum itu. Sudah jadi tidur malam-malam sumuk ya, sumsum darah ya biasanya empedu. Apa lagi ya kalau ditanya? Kalau daging sih masih oke. Ya daging untuk gatal-gatal biasanya itu minyak sama daging. Minyaknya dari lemak. Lemaknya diambil pakai apa namanya? Di bokso ya, kayak kita mau bikin minyak kelapa. Oke, terima kasih sekali. Semoga yang saya jadikan bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Ibu Lydia untuk ilmunya. Semoga dari peran Nancy juga dapat ya.